Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar memprogram benda CNC tuning dengan 4 pahat sekaligus, yakni adalah pahat roughing, pahat finishing, pahat alur, dan pahat ulir. Oke, langsung saja kita akan membuka aplikasi kita tidak akan menggambar menggunakan Mastercam, jadi cukup silakan bisa pakai Inventor untuk mempermudah dan mempersingkat waktu kalian dalam menggambar. Oke, di Inventor saya sudah punya filenya seperti ini ya, begini. Kita simpan. Jangan lupa kalau misalkan kita gambar wajib berada di kuadran 2. Nah, seperti ini, di kuadran 2 ya. Tidak boleh kita menggambar di kuadran 1, nanti akan berpengaruh pada titik koordinatnya. Kalau sudah, kita akan ekspor filenya dalam bentuk CAD format. Kita letakkan pada folder CNC lanjut, program cam PTMA1 latihan 3 formatnya STEP. Oke, seperti ini. Kita save. Kalau sudah, kita buka Mastercam ya. Saya menggunakan Mastercam 2025 agar lebih keren ya. Silakan nanti yang bagi menggunakan X5 menyesuaikan saja karena jalannya kurang lebih sama. Kita buka, kita pilih merge ya, merge. Kemudian kita pilih filenya di program cam PTMA1 latihan 3A. Kita open, kemudian kita oke. Selanjutnya kita buat siluetnya pakai wireframe siluet, toleransinya 0,001 0,001. Ini juga smooth angle-nya kita buat 0. Kemudian kita slide permukaannya, kita enter sehingga kalau kita zoom sudah muncul siluetnya. Nah, langkah selanjutnya ini diklik saja 3 dimensinya, lalu tekan tombol delete. Nah, selanjutnya kita pilih line, kita letakkan di sini sampai dia itu berwarna hijau ya, kayak gini di sini. Oke, kalau sudah tekan enter. Kemudian kita hapus yang nggak perlu, tekan divide. Ini kemudian kita blok dulu aja ini, kita escape, kita blok, tekan tombol delete. Langkah selanjutnya adalah kita pilih jenis mesinnya, kita perkecil dulu, mesin type, pilih yang lead ya atau bubut. Nah, selanjutnya kita expand di sini, kita pilih tool stopnya, klik properties, kita select outside diameternya di sini. Nah, karena benda itu pasti akan dikasih facing ya, maka ini kita bisa kasih 27 aja kayak gini. Panjangnya mungkin 125, Z-nya nolnya mulai dari sini. Oke. Kalau sudah, kita kasih marginnya, ini buat facing 2 mili. Kemudian yang ini kita sesuaikan diameternya tadi 27. Set from pencekamannya kita letakkan di sini. Kita preview dulu. Nah, ternyata di sini masih ada sisa ya. Kita kasih jadi 90 saja. Seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, di sini nanti kan kita akan membubut ya sampai sini ya. Kita bisa kasih jarak sebenarnya. Kayak gini contohnya. Jarak ini ke sini. Jaraknya mungkin 10 ya, 10 kayak gini.
kemudian kita centang, kita kasih line lagi di sini sampai sini. Oke, kita divide dulu, divide, hapusin dapur ini. Nah, nanti kita cukup mengerjakannya sampai sini aja ya. Kemudian kita pilih turningnya, kita pilih facing. Ini LED ya. Oke, ketutup ya, ini pakai turning. Kita pilih facing, kita pilih toolnya, tool facing pakai yang ini. Kita sesuaikan dengan yang ada di bengkel 0 ya untuk radiusnya. Kemudian nomornya nomor 7. Kemudian kita compute. Nah, seperti ini. Ini nggak apa-apa, secara default aja. Kemudian kita centang. Ini maksimal kecepatan spindle-nya 1000 aja. Overcutnya 2 mili agar dia tidak ada lancip ketika sudah di facing. Oke, lanjut ke rogging tipe siklus ya. Ini kita pilih parsial, mulainya dari sini akhirnya sampai sini. Nggak bisa ya, karena garisnya kesambung. Jadi kita bisa hapus dulu garisnya ini, hapus, delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis baru, klik di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti garisnya itu cuma sampai sini aja. Kita ulang yang machine tab tadi, turning ya, turning. Kita pilih yang siklus rogging, mulainya dari sini akhirnya sampai sini. Kemudian kita oke. Kemudian kita pilih part yang tadi, maksimal cepat spindle-nya 1000 aja. Kita sisakan 0,2 untuk finishing, kemudian kita oke. Lalu kita finishing, kita panggil partnya yang part finishing, kita klik 2 kali, 35, corner radiusnya 0 aja. Parameternya kita buat nomor 3, kita sesuaikan dengan nomor yang ada di mesin. Kita compute berdasarkan material kita, secara default kayak gini. Kemudian kita centang, kemudian kita maksimal spindle-nya 1000 aja. Cannot finish parameternya pilih yang ini, lalu kita oke. Kenapa ini? Tool nabrak dengan stop ya. Jangan bingung, kalau seperti ini kita masuk ke parameter aja, masuk ke bentar. Oke, kita pilih yang ini. Oke, nggak nabrak ya. Kita coba simulasikan dulu. Oke, oke, nggak ada nabrak. Kemudian kita panggil pahat alur untuk membuat alur ini. Caranya adalah pilih yang grooving ini, multiple chain, kemudian kita centang. Chainnya mulai dari sini sampai ini kebalik ya, sampai ke sini. Centang, kita atur pahat groove-nya. Ini usahakan lebar ujung pahatnya tidak lebih besar dari pahat alurnya, lebar alurnya ya. Ini sudah 1,5 sudah benar. Kemudian parameternya kita buat pahat nomor 1 karena alur di sana nomor 1 di mesin kita. Seperti ini, kita compute hasilnya seperti ini. Kemudian kita centang, kita next di groove shape. Di sini stock to lift-nya 0,2. Ini kita buat smooth aja biar dia halus. Finishingnya ini sudah kayak gini, nggak usah kita atur. Nah, seperti ini sudah jadi, tinggal kita kasih ulir. Nah, untuk thread kita pilih thread yang ini ya,
thread ini kita pilih pahatnya jangan salah ya, ini kan pahat ulir ke kiri ya, kita pilih yang ulir ke kanan. Nah, ini kita klik 2 kali, masuk ke parameternya, ini kita buat pahatnya nomor 5. Oke, seperti ini. Kemudian feed rate-nya kita buat sama aja ya dengan yang ada di dengan yang ada di mesin kita, di bagian sini, maksudnya di bagian sini kita buat berapa ya, 1,5 mm per putaran atau 0,5 ya. Ini kita coba aja, nanti kalau salah ya tinggal diganti kayak gini, kemudian kita centang kayak gini, kita pilih milimeter per putaran, maksimal kecepatan spindle-nya 500 saja, spindle speed-nya kini maksimalnya 1000. Nah, seperti ini. Kita pilih thread-nya kita bisa pilih select from table ya, atau kita sesuaikan dengan kisar di sini. Tadi di gambarnya kisarnya itu adalah 1,5, kita buat di sini adalah 1,5 kayak gini. Sudutnya karena metrik 60, ini setengahnya adalah 30, mayor diameter keluar adalah yang ini. Oke, kemudian thread depth-nya adalah ada rumusnya 0,67 dikalikan dengan 1,5 atau kisarnya, di enter, sehingga minor diameternya sekian. Start positionnya kita pilih yang ini, end positionnya kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita masuk ke thread cut parameter. Di sini kita pilih yang equal ya, equal. Lalu number of cut-nya kita buat berapa kali ya, mungkin 5 ya, nggak apa-apa 5. Overcut-nya kita buat 1 aja sehingga dia di sini nggak menyisakan sesuatu. Kemudian ini kita coba nggak usah kita atur ya. Number of spring-nya kita buat 5 sama dengan number of cut. Lalu tipenya ini kita bisa buat box ya. Kita coba, nanti kalau salah kita atur ulang. Kita oke, jadinya seperti ini. Nah, ini ada mulainya kelebihan ya, kita coba di parameter lagi. Nah, ini akselerasinya kita buat mulai dari 5 aja ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini kita coba simulasikan. Oke, sudah jadi ya, seperti ini. Kalau sudah, kita close saja, kemudian kita ekspor G-code-nya. Nah, nanti kira-kira ada kesalahan atau enggak. Kalau ada kesalahan berarti kita akan atur di bagian yang roughing finishing tadi, yang Kenneth finishing, karena tadi ada keterangan menabrak ya kayak gitu. Kita ekspor G-code-nya, kita klik OK, kita pilih ke foldernya tadi, lanjut program cam PTMA 1 ya. Ini latihan 3. Roughing finishing alur ulir ya, RFAU. Kita save. Nanti silakan diatur kedatangan dan kepulangan dari material ya. Kayak saya tidak akan mengatur itu. Kita akan langsung saja pakai Swansoft. Oke, kita buka Swansoft-nya. Oke, tampilan secara default seperti ini. Kita akan coba ganti tampilan ya, biar kita tidak hanya terpaku pada tampilan general saja, sehingga kita akan lebih variatif untuk mengajarnya. Oke, kita akan ganti tipe mesinnya. Kita zero return dulu. Gini.
Oke, kita akan ganti mesinnya. Mungkin mesinnya kita ganti yang mungkin yang ini ya, HNC ya. Mungkin ini, kemudian tipe panelnya kita buat yang Dalian ya. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kalau seperti ini kita akan coba dengan versi yang terbaru ya. Kita tekan power on, kemudian kita rilis emergency-nya, lalu kita zero return, tekan tombol ref, tekan tombol job, sumbu X, sumbu Z, kemudian kita panggil toolnya, benda kerjanya maksudnya stock size ini ya, kita edit, diameternya 127, kemudian panjangnya 125, jenisnya adalah aluminium. Oke, seperti ini. Kita oke, yes, masukkan toolnya, klik 2 kali, external cutting 55, nomor 7 finishing ini ya, 35. Oke, nomor 3, kemudian grooving ya, yang ini lebarnya kita buat 2 ya, saya 1,5 sesuai dengan lebar pahat grooving kita tadi. Kita masukkan pahat nomor 1, kemudian 3D ini. Oke, parameternya kita nggak usah ganti ya, kita oke aja. Kita masukkan pahat nomor 5. Oke, kita sudah punya pahat. Selanjutnya kita rubah ke tampilan 2D. Ini pahat nomor 1 ya, begini. Kita hapus dulu program ini karena ini mengganggu. Kita empty ng code, kemudian kita nolkan semuanya di bagian ini. Masuk ke posisi, ke relatif ya, U origin, W, masuk lagi, W origin, masuk ke offset setting, offset di geom ini kita nolkan semua, input white protect ya, kita ini aktifkan, input 0 input 0 input 0 input 0 input. Oke, kita masuk ke boxnya juga, kita nolkan, kita zero return ulang, ref job zero return. Kita lihat posisi sudah 0 semua. Selanjutnya kita akan masuk ke offset setting. Di bagian offset geom kita akan isi data pahat ini. Data pahat nomor 1 itu adalah pahat alur ya. Kita akan rapid position saja. Di sini kita inputkan koordinatnya ke sini, min 417,6, masuk ke sini, input min 536,667, input. Kita zero return dulu, tekan ref job, kita ganti pahatnya pakai MDI, program MDI T03 ya, 303 EOB insert, kita cycle start. Oke, kita rapid position. Oke, kita masuk ke offset tadi. Kok jadi ada ukurannya?
Harusnya ini tadi sudah kosong ya, coba kita lihat di worknya kosong. Oke, ini kita coba hapus saja ya, kita hapus ulang. Sepertinya ada yang error ini. Kita mode edit set. Kita nolkan. Memang harus sabar ya, karena simulator ini masih mode crack ya, jadi masih banyak bugnya. Kita zero return, ini kita coba aja mode job. Kita coba posisikan pakai MDI, program MDI T1 ya. Kita ulangi, arahkan naik ke atas, kita cycle start, kita repeat position, kita masukkan ke offset geom path nomor 1 min 417,6, input 536,667 input. Kemudian kita coba mundurkan mode job. Oke, kalau nggak bisa berarti kita mundurkan pakai manual ya. Kita coba pakai MDI, program T03. Oke, kita cycle start, kita lihat. Nah, ini sudah benar ya. Kita repeat position. Oke, kita masukkan data pathnya nomor 3 min 433. Oke, input min 536,039 input. Kita mundurkan lagi mode job ya, karena terbiasa dengan mode general ya, kita harus membiasakan diri. Kita ganti ke pahat nomor 5 T0505, naikkan ke atas, cycle start, repeat position, kita masuk ke offset, data path nomor 5 min 433, input min 538,167 input, zero return. Kita ganti ke pahat nomor terakhir 7. Oke, kita cycle start, kita repeat position. Oke, masuk offset min 433, input min 535,61 input. Oke, kita hasil return semuanya job. Oke, selanjutnya kita akan isi data pahat pada work ya. Di sini caranya adalah kita harus memanggil program ini ke sini dengan cara mengetik program. Tidak boleh pakai repeat position atau pakai spindle ini. Caranya tekan MDI, program MDI lagi, kita mau gunakan data pahat nomor 3 aja ya, T0303, copy insert, kemudian G0, G54 karena kita mau mengisi worknya di G54, kemudian setnya dulu ya, setnya katakanlah 50, kemudian X nya mungkin
karena tadi diameternya 27 ya, kita buat 30 aja. Insert, kita naikkan ke atas, kemudian kita cycle start. Oke, seperti ini. Kemudian kita dekatkan, kita lihat posisinya. Kita akan gerakkan ini ke sini, boleh pakai manual ya, pakai handle ini. Nah, kayak gini, boleh pakai yang jok juga ya, dimana dia pakai perbesaran 100 ini ke kanan, ke Z nya ke sini. Mode increment, mana increment? Nah, ini kita coba. Nah, seperti ini. Kita harus membiasakan ya, karena tampilannya berbeda dengan versi yang sebelumnya. Jadi kita harus maklumi kalau ada yang rapidnya nyala ya. Oke, pakai manual aja, pakai handle. Ini sumbu X ya, sumbu Z. Kita lihat ini ya, ini ada angka 18 ya, kita buat dia sampai 0. Oke, sudah 0, kita tinggal majukan. Rasa 100. Oke, seperti ini kita akan buat 0 kan, kita ganti perbesarannya. Oke, kebebasan. Oke, sudah berada di titik 0. Kita masuk ke offset, masuk ke work. Kita isikan data di sini sesuai dengan diameternya benda kerja. Tadi diameternya adalah 27 ya. Kita tulis X27 titik measure. Nah, seperti ini. Yang bawah juga sama, kita tekan Z0 titik measure. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita zero return, tekan tombol ref, masukkan ke menu jok, sumbu X dulu, sumbu Z. Nah, kemudian kita akan input programnya dengan cara file open. Nah, ini harus di mode edit dulu ya. Oh ya, saya lupa. Kita harus manggil ke nomor program dulu. Masuknya ke menu edit, program, dir. Kita buat di sini yang belum nomor berapa? Oh, 0017 ya. 18 ya. Arahkan ke huruf kanan, ke tombol kanan kayak gini. Tekan EOB, enter. Nah, sehingga muncul nomornya. Tinggal kita input. Nah, kita open. Apakah Anda ingin menyimpan? Ya, kita simpan. Select all. Kita tulis PTMA 1 ya, ini mungkin latihan 3 karena sebelumnya sudah ada latihan 2. Gini, kita Ctrl A biar nanti nggak kita copy, biar nanti nggak nulis lagi. Save. Ini juga sama, paste aja. Projectnya kita kasih di folder ini ya, program cam. Oke. Save. Ini ya, kita open. Kemudian kita buka lagi programnya. Masuk ke program cam ya, tema 1. Kita pilih yang NC code. Ini ya, latihan 3 RFAU. Kita open. Nah, seperti ini. Kalau benar dia akan membentuk kayak gini. Nah, seperti itu. Kalau sudah ini ya, di sini kan harusnya ada phasing. Ini kan phasingnya nggak ada. Kenapa demikian? Karena kita di worknya tadi di bagian sini kita belum tambahkan extension atau tambahan. Kita tulis main 2 karena tadi kita tambahkan main 2.
kita input kayak gini, kita tekan auto, nah sehingga dia mundur seperti ini. Kalau sudah, kita coba cycle start. Kita nolkan dulu biar nanti kita tahu pergerakannya seperti apa. Kita tutup pintunya, lalu kita cycle start. Oke, kita lihat aktual size-nya. Ini kita buka aja window-nya. Begini. Oke, jadi. Oke. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl S, save project, select all, oke. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.